untuk penyelarasan amalan yang akan jenengan amalkan, maka saya ingin panjenengan bertiga berbaiat dulu, bersumpah tidak akan melanggar perintah agama dan juga tidak akan melanggar perintah negara. Banyak yang sering menyampaikan kepada saya bahwa ketika membaca sholawat ini sering terjadi hal-hal yang di luar dari kenalaran. Perlu untuk diketahui bahwa sholawat muridat ini sering juga disebut sebagai sholawat ma'rifat. Di dalam sholawat ini terdapat kata wasyirri syarri, yaitu rahasia-rahasia ketuhanan. Ya, jangan kaget. Yang terpenting tujuannya bukan untuk bertemu dengan makhluk gaib, tapi mendekat kepada yang maha gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, demi Rasulullah, saya sebut namanya. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak akan melanggar perintah dari agama maupun perintah dari negara. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bersumpah tidak akan melanggar perintah dari negara maupun dari agama. Dari nafas. Saya berniat untuk menarik tajin yang ada di dalam tempat ini untuk saya masukkan ke dalam tubuh orang ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Sudah masukkan ke sini kan? Ke bawah. Rupanya menarik pusaka. Nanti datang ke sini cuma Kliwon. Kita praktek tarik pusaka untuk yang masih baru, tentu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuannya dan juga tempatnya. Apa pikir Allah? Masakan ya. Pikir Allah. Pikir Allah. Pikir Allah. Pikir Allah. Pikir Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bersyukurillah wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah panjenengan sakniki sekarang sudah menjadi anggota Padepokan Nurjat Sejati. Secara otomatis berarti panjenengan sudah menjadi keluarga di dalam Padepokan Nurjat Sejati. Sebelum panjenengan meminum kapsulnya untuk penyelarasan amalan yang akan jenengan amalkan, maka saya ingin panjenengan bertiga berbaiat dulu, bersumpah tidak akan melanggar perintah agama dan juga tidak akan melanggar perintah negara. Yang pertama yang dilarang di dalam agama kita adalah syirik, yaitu mempercayai keagungan, kekuasaan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang perlu dipahami dan yang perlu ditanamkan di dalam hati ialah percaya keagungan, kekuasaan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tasawuf, rasa cinta kepada baginda Rasulullah, karena siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Inilah kelebihan amalan sholawat ketimbang amalan-amalan yang lain. Kelebihan dari sholawat itu tidak ada di dalam amalan-amalan yang lain, karena puncak dari asma, puncak dari hijab, puncak dari mantra, dan puncak dari doa itu adalah sholawat. Maka hanya ada satu amalan yang diamalkan oleh Allah dan tidak diamalkan oleh amalan-amalan apapun selain sholawat. Hanya ada satu perintah yang selain Allah memerintah juga mengamalkan, yaitu hanya sholawat, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, yang artinya innallah itu kata penekanan, ini loh saya itu Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, dan wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat saya dan orang-orang yang dekat dengan saya itu juga bersolawat. Jadi kalau kamu itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, kalau kamu itu benar-benar orang yang muslim, maka kamu akan bersolawat. Jadi salah satu tanda kita beriman benar-benar menjadi seorang muslim itu senang bersolawat. Ini ketahuan solawat yang tidak ada di amalan-amalan yang lain, hanya ada di solawat. Dan saat ini saya ingin bertanya panjenengan paling asmu Bapak? Muhammad Nurul Anwar. Saking pundi, dari mana? Dari Pakis Malang. Dari Pakis Malang. Malang. Siap nggih untuk membumikan sholawat, baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu di masyarakat. Tidak perlu harus mengumpulkan banyak orang, 1-2 orang, entah itu keluarga, anak kita, diri kita, dimulai dari diri kita, nanti istri kita, anak kita, tetangga kita. Diusahakan untuk membuat majelis sholawat semampunya, sebisanya, 1 minggu sekali, bersama dengan anak, bersama dengan istri, terutama diri kita sendiri. Kalau bisa mengundang tetangga, pada akhirnya Pak insyaallah nanti semakin besar. Intinya yang terpenting niat untuk membumikan sholawat. Siap ya? Siap. Pakis Haji Malang ya? Pakis Tumpang. Pakis Tumpang. Panjenengan yang ikuti Bapak? Belum sampai Bekasi. Sampai Bekasi. Parengan semua? Hadi Susilo. Hadi Susilo. Haji atau Hadi? Hadi Susilo. Susilo. Siap, di Bekasi. Sudah berapa kali ke sini? 5 nih. Kelima ini. Iya, kalau bisa jangan sampai terputus silaturahminya. Dan panjenengan mengamalkan amalan ini supaya selamat.
bukan untuk sakti, karena kalau ngejarnya sakti nanti dapatnya sakti tak selamat orangnya nggak tahu. Jadi yang penting mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu jalan untuk menuju selamat yaitu membaca sholawat. Kasihnya mana? Tambun. Tambun. Ya. RT RW RT 6 RW 7. RT 6 RW 27. RW 27 Ya, Mangun Jaya. Mangun Jaya. Di saudaraku yang ada di Bekasi, kalau ingin sambung sanad mungkin jauh ke Blitar, dan bisa sambung sanad ke beliau yang ada di Bekasi, bisa sowan ke rumahnya Bapak siapa? Bapak Haji Susilo. Yang ada di Malang mungkin mau sambung sanad dengan saya jauh, yang ingin deket-deket saja dengan Bapak siapa? Muhammad Nurul Anwar. Muhammad Nurul Anwar. Ya, assalamualaikum. Dengan saya ikuti ya. Batam. Subhanallah. Batamnya mana? Batam Kota. Batam Kota. Batam Kota. Batam Kota. Namanya Kasiman Simoris. Kasiman Simoris. Batak. Asli Purwokerto. Asli Purwokerto. Ada Simorisnya ya. Oke. Ini saudaraku yang ada di Batam ingin sambung sana, silahkan datang ke tempatnya Kang siapa? Kasiman. Kasiman. RT RW-nya ada? RT 06 RW 08. RT 06 RW 08. 08. Kelurahan Balu Permai. Kelurahan Balu Permai. Balau Permai, Kecamatan Batam Kota. Kecamatan Batam Kota. Alhamdulillah, barakallah. Oke. Sedikit saya jelaskan tentang sholawat An-Nurijat. Sholawat An-Nurijat itu sering juga disebut sebagai sholawat perisai, atau di dalam kitab Mambaul Hikmah sering disebut sebagai sholawat ma'rifat. Yang menciptakan adalah Syekh Abu Hasan Asy'ajili. Dia adalah musiknya Thariq Asy'ajili. Banyak yang sering menyampaikan kepada saya bahwa ketika membaca sholawat ini sering terjadi hal-hal yang di luar dari kenalaran, seperti ada bisikan, sering muncul sosok-sosok gaib, dan juga terkadang sering seperti berpindah tempat atau roh semua. Perlu untuk diketahui bahwa sholawat Nurijat ini sering juga disebut sebagai sholawat ma'rifat. Di dalam sholawat ini terdapat kata wasyirri sari, yaitu rahasia-rahasia ketuhanan. Ya Allah, berikanlah saya pengetahuan tentang rahasia-rahasia kehidupan, rahasia-rahasia ketuhanan. Wasyirri sari, rahasia-rahasia siri-sirinya kehidupan. Maka ketika kita membaca sholawat ini jangan heran kalau terbuka hijab antara diri kita dan Allah, dan pasti di situ akan ada getaran-getaran, benturan-benturan, seperti berpindah ke suatu tempat, kedatangan dari bangsa Khodamul Muqaddas maupun Khodam dari Khodamul Ayat. Jangan kaget. Yang terpenting tujuannya bukan untuk bertemu dengan makhluk gaib, tapi mendekat kepada yang maha gaib. Bukan untuk mengetahui makhluk gaib, tapi untuk mendekat kepada yang menciptakan makhluk gaib. Ini yang penting untuk ditanamkan. Jadi jangan berpikir ini itu dan jangan sampai goyah. Inilah bentuknya bimbingan. Paham ya? Siap ya? Siap. Dan saya harap siapapun yang mengambil gembelengan dari saya diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang barusan saya sampaikan, bahwa ketika melakukan amalan ini nanti pasti akan merasakan hal-hal yang di luar dari kenalan. Karena ketika jenengan meminta amalan berarti siap untuk menjalankan. Nah, ketika berjalan ini nanti loh akan diuji dengan kesenangan maupun dengan kesusahan. Yang pertama, jika diuji dengan kesenangan, baik itu diuji dengan harta
maupun diuji dengan wanita, jangan sampai tergoda. Wallahi demi Allah, sudah banyak santri yang ngabdi ke saya goyah karena ketika di sini mengamalkan amalan disukai banyak orang, dikejar-kejar harta, dipuja-puja banyak wanita, goyah, menganggap semuanya mudah, bikin padepokan sendiri belum tentu mampu. Tidak semudah itu seseorang melakukan sebuah amalan, tidak semudah itu. Kalau tidak jatuh ke dalam jurang kehinaan, bisa hancur ke dalam kehinaan tersebut. Hati-hati dengan cobaan ini. Atau diuji dengan kesengsaraan, mengamalkan amalan, tidak merasakan apapun. Nah ini jangan sampai berhenti ketika berjalan, terus berjalan untuk terus mendekat kepada Allah. Pasti nanti pada akhirnya akan terputus, entah itu secara gaib, tidak sekarang, nanti tidak waktu hidup ketika kita mati. Karena ketika seorang melakukan perjalanan pasti akan diuji dengan cobaan, sama seperti panjenengan dari Batam, dari Bekasi datang ke sini. Yang penting tujuannya panjenengan sampai di sini di Blitar, insya Allah sampai di Blitar. Walaupun di jalan diuji dengan kesenangan maupun kesusahan. Mungkin panjenengan dari Bekasi jalan ke sini, di jalan sudah melihat sesuatu hal yang indah, baru sampai di Jogja sudah melihat yang bagus. Jangan berhenti, terus berjalan. Karena itu adalah pepaese atau hiburannya. Jadi ketika membaca sholawat, mengamalkan sholawat, nanti banyak yang suka, nanti banyak yang minta doa, nanti pada akhirnya bisa mendoakan, banyak yang suka. Jangan sampai berhenti di situ. Ketika dikit nanti tiba-tiba ada yang batu yang jatuh, ada keris yang datang. Jangan terus pada keris, nanti tiap hari narik pusaka. Tidak jadi baca sholawat, jangan tujuannya pengen narik pusaka. Banyak seperti itu. Lihat nanti sampai saya masukkan di grup gemblengan. Ada yang baru wirid 41 hari dapat keris, tujuannya tiap hari narik keris. Sholawat itu paling carry. Ketika membaca sholawat banyak orang datang, tiba-tiba minta didoakan. Jangan nyerah, teman. Tiba-tiba nanti ada datang, Pak tolong nanti saya didoakan, saya sakit loh. Aku tidak bisa apa-apa, delala sampai sebul gitu aja begitu mari. Jangan sampai nanti paling mengharapkan banyak orang datang, paling malas kerja karena mengharapkan orang datang. Maka saya katakan, sampai yang jadi guru tetap guru, sampai jadi tentara tetap jadi tentara, sampai polisi tetap jadi polisi. Jangan berhenti, karena dulu yang dijasakan oleh kiai saya ketika saya keluar dari pondok tidak disuruh untuk membuat padepokan, saya disuruh untuk bekerja. Karena ketika kita bekerja maka kita tidak akan mengharapkan pemberian dari orang lain. Jadi harus tetap bekerja. Jangan mengharapkan pemberian dari orang. Orang mau ngasih monggo, kita terima. Nggak ngasih nggak apa-apa. Jadi di padepokan ini pun juga saya menyampaikan yang gratis monggo, silahkan datang. Di rupiah, di terapi semuanya. Nanti bawakan daun bidara, pulang silakan pulang. Kalau ada yang mau beli souvenir monggo, tidak juga nggak apa-apa. Yang mau gemblengan gratis hari Jumat Kliwon silakan datang, semuanya saya gembleng gratis. Yang mau khusus seperti ini silakan. Jadi sama sekali tidak ada paksaan dan sama sekali tidak memberatkan. Ini penting untuk disampaikan supaya tidak salah paham. Nah panjenengan juga saya harap seperti itu. Jadi diniatkan satu untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu tidak pernah berharap ingin menjadi dukun, tidak pernah. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, walaupun tukang becak, tukang rosok, kalau memang dia itu kelungguan, kalau memang itu dia ketempatan jadi guru, omong seomong jadi gugu ya ditiru, walaupun dia itu tukang becak, tukang rosok. Tapi kalau memang nggak ketempatan jadi guru, walaupun macak pakai sorban, pakai kiai, pakai peci, ngomong seomong sampai lambene ngejebreh, ngecap biar orang nggak bakal percaya karena nggak ketempatan di situ. Nah ini pentingnya untuk memahami tentang kersane Gusti Allah. Antara dukun, ngedukun sama senang dipanggil dukun itu beda. Kiai, nyai, senang dipanggil kiai itu beda. Orang kaya senang dipanggil kaya sama sok kaya itu beda. Ini akan dijelaskan lama lagi nanti. Pokoknya yang penting manut kersane Gusti Allah mawon. Diniatkan mengamalkan amalan ini untuk selamat, bukan untuk ini itu. Nanti semuanya dipasrahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Sekarang kita dengan untuk berbaiat kepada saya, bersumpah
bersumpah tidak akan melanggar perintah dari agama maupun dari negara. Paham ya? Sebenarnya yang menjadi pokok utamanya yang paling penting itu adalah kiai saya. Saya dulu ikut Abah Syuti Al-Ghazali Teguh Jawa Tengah 2 tahun. Pantangannya sebenarnya hanya satu, tidak merusak pagar rahayu, tidak berzina. Karena berzina ini nggak ada alasannya apapun yang bisa membenarkan zina. Kalau orang membunuh bisa jadi karena membela diri, bisa jadi. Orang seumpamanya mencuri bisa jadi karena kelaparan atau ada alasan yang lain dalam usul fikih. Berbohong mungkin ada alasannya. Ada berbohong yang diizinkan. Contoh istri masak nggak enak, kita nggak boleh ngomong masakan kurang enak, nggak boleh. Tetap harus ngomong enak. Berbohong ada yang diperbolehkan. Atau mungkin ada orang yang mau dihakimi, kita harus menolong orang itu supaya tidak dihakimi, itu ada. Tetapi kalau zina sudah sama sekali tidak ada alasannya. Zina tetap zina. Salah tetap salah kalau zina. Jadi pantangannya sebenarnya hanya satu, zina. Kalau hanya bertengkar, saya dulu kerjaan saya itu bertengkar. Tanya istri saya. Istri saya ada. Setiap hari saya dulu bertengkar. Karena saya dulu orang jalanan, hidupnya di jalan. Tapi kalau berzina sudah nggak ada lagi alasannya. Hilang ilmunya, nggak ada gunanya. Bahkan mohon maaf, yang mengambil ijazah dari saya Asma Sungai Raja ketika melakukan zina akan busuk di kemaluannya dan perutnya, saya tidak bisa membantu karena itu balak dari sumpahnya. Hati-hati ketika mengambil sumpah, bukan berarti melanggar terus hilang ilmunya, akan ada balaknya. Oke, paham ya? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah. demi Rasulullah, saya, sebut namanya. Hati Susilo. Demi Allah, Demi Allah. demi Rasulullah, Demi Rasulullah. tidak akan Tidak akan melanggar melanggar perintah perintah dari agama dari agama maupun maupun perintah perintah dari negara. dari negara. Demi Allah, Demi Allah. demi Rasulullah, Demi Rasulullah. saya bersumpah Saya bersumpah tidak akan tidak akan melanggar melanggar perintah perintah dari negara dari negara maupun dari agama. maupun dari agama. Dari nafas. 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 Ikan kapsulnya tangan kiri, airnya tangan kanan. Satu saja. Siap. Pegang dulu. Airnya. Pegang dulu. Kang Rustam mana Kang Rustam? Dada. Satu Pak. Pegang dulu. Satu. Satu ya. Ya, pegang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha wa asyhadu illallah. anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dinin nurid dhati wasiri sari fi sairil asma'i. Buat nama diri sendiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya mohon ridha dan maafmu ya Allah. Berikanlah ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga saya, agama saya dan negara saya. Bismillah, bismillah, bismillah. Syifat wa syifat wa syifat wa ala alihi washabbihi wasallam. Moga diminum. Mata terpejam. Taruh airnya. Tangan diam
ditaruh di sini. Ya. Tangan kiri pegang tangan kanan. Mata terpejam. Tarik nafas dari hidung. Baca dalam hati. Wal yatalataf alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf ha mim ha mim ha mim. Lepaskan nafas pelan. Ya Allah, berikanlah saya ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga saya, agama saya, dan negara saya. Bismillah, bismillah, bismillah. Lepaskan nafas pelan. Pikir Allah, Allah, mau keluar masuk nafas Allah, Allah, Allah. Kering. So, iya santai dulu. Bisa berdiri. Kan ganteng. Ini sudah lama kenal ini sama saya. Semoga di sini. Ini perut seksi apa? Wanita tuh paling senang sama laki-laki yang perutnya besar. Ini. Berdiri di sini. Ada sana. Enggak sih. Gak usah takut, saya udah nggak mikir. Dulu gitu sekarang. Nanti baca kuncinya dan ikuti gerakan saya. Dilihat. Saya lihat saya. Nanti baca kuncinya. Boleh tahan nafas. Tahan nafas sambil ya. Ini mengunci ya. Kunci. Coba. Nah, naikkan. Tahan dulu. Kamu maju. Turunnya di perut. Seperti ini. Tiga merah. Maju. Lalu Rasulullahnya dibuka dari Rasulullah. Ya saya. Kuncian la ilaha ini nggak ada illallah kecuali hanya Allah Muhammadur marifatnya seluruh alam semesta ini tercipta dari Muhammad Rasulullah. Ini wujudullah-nya Allah. Legernya kita ini, adanya kita ini kan adanya Allah. Sehatnya kita karena disediakan oleh Allah. Kuatnya kita karena dibuatkan oleh Allah. Paham ya? Kuncian baca la ilaha serap. Yuk.
Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Serang kayak masih. Serang. Ya, sini. Cara untuk caranya untuk panjenengan seumpamanya isi silat hadiran. Kalau isi silat hadiran, sebelah sini masih kelas ini. Nah, seperti ini. Caranya nanti di rumah dipraktekkan. Kalau yang masih belum terbuka, buka dulu di sini. Ini portalnya, baca kunjungnya. Setelah baca kunjungnya, sampai untuk membuka ini. Yang kan untuk membuka ini, buka dulu portalnya. Apalagi kalau yang masih baru. Kalau untuk membuat raka sukma ini cakra as, ini cakra mahkota. Kalau yang tengah-tengah alis ini cakra as. Ini untuk membuka terawangan, ini untuk raka sukma, ini untuk biasanya hadirat atau mediumisasi. Baca dulu kuncinya, buka sini. Terus setelah itu tangannya seperti ini, dirasakan dulu ya. Harus bisa merasakan getaran goibnya. Terus baca kuncinya, cari nafas, baca waliyatalataf alif lam mim kaf ha ya ain sin qaf hak mim. Ya Allah, saya berniat untuk menarik bangsa jin yang ada di dalam tempat ini untuk saya masukkan ke dalam tubuh orang ini. Bismillah. Sudah masukkan ke sini, kan? Ke bawah. Terus diajak ngobrol. Ayo tekani nomor. Assalamualaikum. Bangsa jin hitam apa putih? Oh, pangapunten ya ngoten. Niki namung percobaan. Enggak ada niat lain. Percobaan kita. Matur suwun. Iya loh. Tokel. Terus kalau kemarin baca lagi kuncinya, terus kemudian ini di tulang belakang ini tempatnya bangsa jin dari sini. Terus baca kuncinya, tarik dua ke atas. Nanti baca kunci dulu kuncinya, tahan nafas. Ayo baca kuncinya. Bon. Kurang mateng. Tak kira ditekoi tokel. Coba Pak. Enggak apa-apa. Mas Cici mana? Mas Cici kabur. Mboten, Mbak. Sini punya ilmu nganu ya, menghilang ya. Sini Mas Cici. Sini Bapak. Alhamdulillah. Pagi pundi ini dalamnya? Pakis. Bapak Pakis Malang. Yang pertama sebenarnya banyak yang perlu untuk diolah. Olah batin itu perlu. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah tata cara untuk mengetahui kegoiban atau rahasia-rahasia ada di diri kita, itu seperti panjenengan itu saya kasih cangkol, maka harus sering digunakan untuk olah batin. Jadi jangan sampai
hanya terpaku di dalam kitabnya, karena kitabnya itu yang sejatinya ada di sini. Jadi di sini. Contoh ketika jenengan ada orang sakit, sampai doakan kan bingung, ini apa nih obatnya? Terus tiba-tiba di hati itu ingin membaca Al-Fatihah. Oh berarti obatnya itu Al-Fatihah. Nah itu nanti bisa akan semakin jernih, semakin terang ketika sering membaca amalannya, karena amalan itu sejatinya untuk membersihkan hati, karena hati adalah tempat yang suci. Maka ketika membaca amalan ini kuncinya untuk membersihkan hati, maka jangan sampai hati terkotori dengan hal-hal yang buruk. Paham ya? Jangan gampang marah, jangan gampang musuh ke sana. Ini portal ya Pak ya. Jadi panjenengan nanti kalau ingin membuka, mamanya ingin praktek ke seseorang, kalau seseorang itu semuanya belum terbiasa dijadikan mediator sehingga portalnya belum kebuka, itu harus begini, sisinya seperti ini. Kan ini kalau untuk anak yang masih baru. Nah setelah itu baca kuncinya, tarik nafas, baca. Nah itu untuk anak yang apa namanya sudah lama. Mbak, minggir saya Mbak. Nah untuk yang semuanya masih baru, belum begitu ini, nah diginikan dulu, terus dibaca kuncinya, setelah itu diputarkan dulu. Nah, nanti setelah itu dia akan membentuk jurus, terus diputar dulu, terus diputar, lebih tangannya lebih ke atas, terus diarahkan untuk terus membentuk jurus, jangan sampai berhenti. Kalau jangan sampai jatuh, kalaupun jatuh ya biasanya dulu intinya kayak jurus macan gitu. Terus berhenti, Allahu Akbar. Coba sini. Itu untuk pusing. Tapi kalau semuanya yang masih baru tadi diputarkan dulu, nanti dia akan membentuk jurus. Kalau semuanya diputarkan dia nggak bisa bentuk jurus-jurus, dinaikkan ke atasnya, baca kuncinya, nanti dia akan membentuk jurus sendiri. Kalau semuanya gerakan kakinya dia nggak cepat, pancing dengan gerakan. Nanti dia seperti melawan itu, kalau dilawan dengan gerakan-gerakan yang penuh dengan pancingan. Nafas, baca Allahu Akbar. Jadi caranya seperti itu. Paham ya? Untuk praktek. Dari nafas, baca kuncinya, baca. Ya, amin. 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 Tekoi Pak. Tanya Pak. Assalamualaikum. Kali sini tadi. Paling asmo sinten. Paling asmo sinten. Paling asmo sinten. Mau. Nggih, sampun ngoten mawon, matur nuwun. Tarik dari bawah ke atas. Untuk semuanya menarik pusaka, nanti datang ke sini Mas Kliwon. Kita praktek tadi pusaka. Untuk yang masih baru tentu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuannya dan juga tempatnya. Ada yang mudah dan ada juga yang bijak. Tapi yang paling penting diamalkan di netkan untuk mencari ridha Allah ya. Insyaallah. Matanya terpejam. Pikir Allah.
Kena kertasnya.